beliau Pak Sustanit Tipikor Polres Kabupaten Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Banjarnegara ataupun yang mewakili dalam hal ini Pak Kabid SD beserta bapak-bapak, ibu-ibu dari perwakilan K3S, Korwilcam dan komite tingkat sekolah dasar yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian Pak Kasibitsus dari Banjarnegara, Pak Haryanto beserta Pak Kasibintel, Pak Taufik, serta dari Inspektorat Pak Fauzan. Perkenalan singkat aja nih. Singkat, nama Ibtu Imam Sanyoto SOSMM, jabatan Kanit 3 atau Kanit Tipikor Satreskrim Polres Banjarnegara. Itu aja singkat ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Mungkin ada yang sebagian sudah sering bertatap muka atau papakan, dan saya juga kadang nggak asing dengan muka-muka panjenengan semua yang hadir di sini. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan surat undangan yang diminta oleh pihak Dinas Pendidikan, pada siang ini kami diminta untuk mengisi materi dengan tema temuan penggunaan bantuan operasional satuan pendidikan. Masih semangat apa betul ini? Atau sudah mulai mawar, mulai ngantuk, mulai jenuh? Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya pada Bapak Ibu semuanya. Tentu panjenengan adalah pahlawan tanda jasa yang dalam ini juga tentunya ikut mendidik putra-putri kami yang saat ini juga sebagian masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak perlu kami sebutkan anak-anak sekolah di mana, termasuk beberapa Angga dan Pak Fauzan, karena mereka semua masih menempuh di bangku pendidikan tingkat sekolah dasar. Sudah bisa dibuka belum Pak? Pak. Jadi sebelum kami membaca slide materi yang akan kami sampaikan, ini ada 38 slide paparan yang seharusnya kami sampaikan ke panjenengan semua. Perlu saya kupas semua atau enggak? Atau cukup 5 lembar atau berapa? 5 lembar aja nih. Singkat aja nih. Singkat saja biar panjenengan juga mendengarkan atau memahami, karena dalam hal ini juga kapasitas kami hanya selaku sebagai APH dan panjenengan semua yang pastinya lebih mengetahui atau lebih berpengalaman, karena dalam kesehariannya panjenengan semua yang melakukan atau mengalami langsung terkait dengan mekanisme penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, termasuk dana yang bersumber dari peran serta masyarakat. Jadi dalam hal ini di tahun 2023 ini tentunya sebelum kita membahas lebih jauh, kita semua harus memahami dasar regulasi aturan yang dijadikan sebagai dasar pedoman bagi kita semua, utamanya Bapak Ibu semua selaku penanggung jawab di satuan pendidikan, termasuk dari kami selaku APH, untuk bisa menganalisis potensi-potensi penyimpangan ataupun perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan ataupun menentukan arah kebijakan panjenengan semua. Jadi di tahun 2023 ini ada perubahan regulasi terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan 2023 ini. Sudah hafal semua nggak?
Permendikbud Ristek nomor berapa sudah apa di luar kepala kan? Sudah? Atau cuma dibaca sekilas saja tapi nggak paham detail? Kalau saya sebutkan angka nanti banyak yang nggak hafal kayaknya. Jadi regulasi yang kita pakai adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Jadi tiap tahun ada perubahan regulasi sesuai dengan tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Di Permendikbud nomor 63 tahun 2023 ini ada beberapa sedikit perubahan. Ini slide-nya nggak bisa dibuka, berarti tanda-tanda harus dipercepat. Ada beberapa perubahan. Kira-kira panjenengan semua sudah bisa membedakan nggak antara Permendikbud nomor 63 dan Permendikbud yang lama? Sudah ada yang bisa membedakan nggak secara garis besar saja? Jadi Beda tahunnya kan. beda tahun. Tepuk tangan untuk Pak Andra. Nanti dikasih bonus lah. Jadi di Permendikbud nomor 63 ini ada beberapa sedikit perubahan, utamanya terkait dengan tahap penyaluran. Di Permendikbud nomor 63 ini ada perubahan yang sebelumnya penyaluran dana BOS disalurkan dalam 3 tahap, sekarang disalurkan menjadi 2 tahap. Tahap pertama mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kemudian tahap kedua bulan Juli sampai dengan Desember. Kemudian ada juga peraturan yang bersifat punishment terkait dengan ketertiban pembuatan laporan penggunaan, yang apabila kita pertama panjenengan semua telat mengirimkan laporan pertanggungjawaban, itu di bulan berikutnya terpotong sebanyak berapa persen Pak? 2% kan? Kemudian apabila 1 bulan lagi panjenengan telat, terpotong lagi menjadi 3%. Jadi harapan kami selaku APH terkait dengan ketertiban administrasi pertanggungjawaban penggunaan penyaluran dana BOS tersebut jangan sampai terlambat, karena nanti eman-eman sekali kalau anggaran yang seharusnya bisa panjenengan gunakan sesuai dengan RKAS nanti terpotong akibat adanya keterlambatan penyusunan laporan. Bentar kita. Harus saya datangi dulu ya. Oh, bukan. Jadi terkait dengan Sebentar, mohon izin Pak Imam. Saya sama Pak Imam Polres ini sudah kayak pinang sebelah 2, makanya nggak jadi. Coba Mas, nah di sini saya akan komentarin sedikit terkait gambar materinya dari pihak Polres ini. Ini gambarnya macan, waduh, menakutkan. Ini filosofinya jangan sampai macannya lapar. Kalau macannya lapar bisa makan. itu hanya bercanda aja Bu. Karena di dunia kepolisian itu tiap fungsi ada simbol tersendiri. Kalau di dunia reserse itu kita disimbolkan dengan macan. Kalau lalu lintas disimbolkan dengan zebra. Kemudian yang intel itu identik dengan rusa. Jadi kalau yang dimaksud Pak Afif itu seperti itu ya itu ada justice bercanda. Lanjut aja Mas, langsung ke apa? Ini semua sudah dipaparkan semua oleh slide keempat kalau tidak salah. Terus.
yang itu tugas tanggung jawab dana bos dari pasal 58 ayat. Jadi sepertinya kan tadi sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Pak Fauzan dan Pak Afidisus dan Pak Intel. Betul banget, banyak sekali. Sepertinya saya juga bingung mau menyampaikan apa lagi kepada Bapak Ibu semua, karena sudah dikupas tuntas oleh Pak Afidisus, Pak Intel dan Pak Fauzan dari Direktorat. Saya hanya nanti akan berbicara secara umum saja, tidak harus mengacu pada materi, karena kalau sesuai materi ini ada 38 slide, mungkin sampai sore kalau harus dikupas satu persatu. Itu terkait dengan tugas tanggung jawab dana bos. Penanggung jawab dana bos adalah kepala sekolah sesuai dengan pasal 58 ayat 2 Permendikbud nomor 63. Jadi inti dari tahapan penggunaan dana bos itu sebetulnya berawal dari Dapodik, Bapak Ibu semua, data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan ini merupakan data utama yang menjadi acuan untuk merencanakan kegiatan penganggaran sekolah dari awal sampai akhir. Apabila di data pokok pendidikan ini panjangan penginputannya kok tidak clear, tidak beres, nanti berakibat terhadap pembuatan RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah di tiap bulannya. Dari kepala sekolah sudah pernah tidak membuka tampilan Dapodik itu seperti apa? Sudah pernah atau cuma dipercayakan kepada bendahara saja atau operator? Nanti tak cek, tak sampling salah satu, kira-kira tahu nggak tampilan menu Dapodik itu seperti apa? Tahu lah ya, nggak perlu kami cek satu persatu. Jadi di data pokok pendidikan, sebelum panjenengan buka aplikasi ini, itu sebenarnya harus diupdate dulu. Update aplikasinya di Dapodik 2023.d. Ini aplikasi yang terbaru yang digunakan untuk menginput data pokok pendidikan di tahun 2023. Apabila aplikasi yang digunakan ini belum update, otomatis ini berdampak terhadap penyusunan RKS yang dibuat oleh operator. Setelah diupdate aplikasi tersebut, nanti ada sinkronisasi data, tarik data. Tarik data ini akan memvalidasi semua komponen-komponen yang ada dalam Dapodik tersebut, sehingga kemudian dilakukan penyusunan RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah, pada aplikasi apa Bu ini aplikasi apa untuk menyusun RKS itu? Arkas ya, aplikasi Arkas. Itu sebetulnya data utama yang menjadi acuan panjenengan dalam pengelolaan dana bos, menentukan rencana kegiatan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kemudian pada Permendikbud nomor 63 juga ada aturan terkait dengan silpa ya. Silpa penyaluran dana bos di tahun 2022. Apabila terdapat silpa penggunaan dana bos di tahun 2022, nanti berakibat terhadap pengurangan penyaluran dana bos di tahap pertama di tahun 2023. Tapi itu nanti akan kembali masuk ke rekening di tahap kedua. Jadi secara umum ada 3 itu ya, perubahan skema penyaluran antara permen yang lama dengan permen yang baru. Yang pertama terkait dengan jumlah tahap penyaluran, di mana tahun 2023 ini hanya ada 2 tahap penyaluran. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya semacam potongan ataupun punishment apabila terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga
terkait dengan Silpa tadi adanya pengurangan penyaluran di tahap pertama di tahun 2023. Baik, ini akan kami kupas sedikit tentang step yang kami sampaikan. Jadi tugas penanggung jawab dana BOS sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 pasal 58 ayat 2. Yang pertama adalah mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Jadi pada update Dapodik ini, kira-kira selama ini sudah real belum panjenengan menginput Dapodik di tiap cut off per tanggal 31 Agustus gitu? Sudah update apa ada kendala terkait dengan data-data yang harus diupdate? Terkait dengan guru wiyata, ada kendala enggak? Guru wiyata yang bisa diinput di Dapodik dan guru wiyata yang tidak bisa diinput di data Dapodik. Kalau nggak salah yang bisa diinput kalau yang sudah terdaftar di apa Pak? NUPTK ya? NUPTK. Berarti kan analisanya kan gini, kalau guru wiyata yang terinput di Dapodik berarti honornya bisa diambilkan dari anggaran dana BOS. Kemudian guru wiyata yang tidak bisa terinput di Dapodik berarti itu pembayaran diambilkan dari mana? Dari mana Pak Bu? Sumber. Berarti ada dua sumber anggaran yang digunakan untuk membayarkan honor guru wiyata yang ada di tiap sekolah, karena kendala adanya syarat bahwa guru wiyata yang bisa dibayar dari dana BOS adalah guru wiyata yang sudah terdaftar NUPTK-nya. Ini kira-kira jadi temuan atau enggak Pak? Iya. Ya, jadi inspektor menyampaikan sepanjang apa? Iya. Yang penting pemisahannya jelas nanti. Plotting apa? Detail alokasinya jelas. Kemudian yang kedua adalah melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam aplikasi Dapodik. Sudah belum kepala sekolah melakukan verifikasi? Jangan sampai dia hanya mempercayakan pada operator atau bendahara BOS terkait dengan update isian data satuan pendidikan yang masuk dalam Dapodik. Jadi dalam hal ini perlu kami tekankan karena kapasitas kepala sekolah dalam hal ini adalah sebagai penanggung jawab. Sesekali kalau perlu rutin melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab panjenengan terkait dengan hal-hal yang ada dalam pasal 58 ayat 2 Permendikbud nomor 63. Jadi apabila panjenengan nanti belum sempat baca, silahkan dibaca biar nanti panjenengan tidak tersangkut apabila mohon maaf suatu saat dilakukan pemeriksaan sudah belum panjenengan selaku sebagai kepala sekolah melakukan tupoksi panjenengan selaku penanggung jawab dana BOS di satuan pendidikan panjenengan. Jadi ini harus betul-betul dilaksanakan. Kemudian menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Sudah ya dilaksanakan ya. Yang keempat, melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS sudah diterima melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Kemudian melakukan penatausahaan dana BOS. Selanjutnya menggunakan dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Ini juga kadang sangat rentan menjadi perbuatan melawan hukum antara rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan dengan realisasi penggunaan. Kadang ada yang tidak sesuai. Ini menjadi temuan dari pihak auditor maupun dari APH apabila suatu saat melakukan kegiatan pemeriksaan atau pendidikan.
Jadi ini harus betul-betul diperhatikan oleh bendahara maupun kepala sekolah. Jangan sampai melakukan penggunaan dana BOS ini di luar dari rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana BOS. Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dana BOS dilakukan lewat apa, Bu? Siplah ya. Siplah sudah tahu singkatannya. Silakan Pak. Dimintain ya Ada Pak. singkatannya tapi lupa. Sistem apa? Informasi pembelian pengadaan apa? Oh iya. Jadi terkait dengan aplikasi Siplah, kami sarankan juga Bapak Ibu kepala sekolah update dengan perkembangan teknologi informasi. Kita semua saat ini sudah berada di revolusi industri 4.0, di mana internet ada segalanya, dan lebih cenderung saat ini era teknologi digital. Maka dengan banyaknya aplikasi di lingkup satuan pendidikan, panjenengan itu jangan alergi dengan adanya aplikasi yang baru. Justru itu menjadi suatu tantangan buat panjenengan. Ini aplikasi ini fungsinya apa, cara bukanya seperti apa, loginnya seperti apa, pembuatan username-nya seperti apa. Jadi jangan serta-merta full sepenuhnya diserahkan kepada staf ataupun bendahara ataupun operator bahwa panjenengan. Minimal sebagai penanggung jawab, panjenengan tahu fungsi aplikasi tersebut gunanya untuk apa. Itu sebenarnya memudahkan panjenengan dalam melakukan kegiatan utamanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS. Temuan kami terkait dengan Siplah ini mudah-mudahan tidak terjadi di lingkup sekolah dasar. Jadi pada aplikasi Siplah diindikasikan ada kerabat ataupun masih ada hubungan keluarga, itu membuat platform atau toko online di portal atau platform Siplah tersebut. Jadi nanti bendahara sekolah melakukan transaksi keuangan dan barang dan jasa ke toko yang masih ada hubungan keluarga dengan bendahara. Jadi ya sangat enak sekali dia melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa. Ibaratnya dia terkait real atau tidaknya belanja, dia sudah mendapat nota ataupun kwitansi elektronik dari toko online yang ada dalam Siplah tersebut. Jadi kami harapkan ini tidak terjadi di lingkup pendidikan sekolah dasar, utamanya pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Siplah di tingkat sekolah dasar di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedikit paham kamu betul dengan terkait Siplah ini yang kami sampaikan. Jadi semisal di SDA ini bendahara punya suami, punya suami ini membuat toko online di aplikasi Siplah, taruhlah toko Mekar, membuat beberapa toko, kemudian toko Puspa. Ini padahal milik satu orang. Kemudian saat melakukan belanja sesuai RKS, dia tinggal melakukan transaksi dengan toko tersebut, padahal toko itu milik suaminya sendiri. Ini juga nanti bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi karena terjadi benturan kepentingan antara penyedia dengan pihak bendahara. Kira-kira Siplah yang ada di transaksi keuangan belanja yang dilakukan di SD ini betul-betul sudah steril semua atau belum toko belanjanya, Pak? Berarti kita lakukan cek ya suatu saat
taruhlah di SD yang paling pelosok ini, kita cek toko belanjanya, apakah betul ini benar-benar toko menyediakan kebutuhan belanja sekolah ataupun cuma memasang pelang saja. Karena dari kita pernah melakukan survei di salah satu toko belanja, ternyata komponen-komponen yang kebutuhan sekolah itu tidak lengkap. Iya. Justru malah dia belanja di toko lain. Dia cuma menang sudah membuat akun toko belanja di portal Siklah itu. Jadi dengan adanya banyaknya aplikasi tersebut juga tidak menjamin bahwa yang diharapkan pemerintah ini dapat memutus mata rantai potensi-potensi penyimpangan pada tindak pidana korupsi. Jadi di samping di sisi lain sebetulnya aplikasi tersebut sangat membantu panjenengan dalam melaksanakan kegiatan utamanya pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS. Terkait laporan ini juga sangat rentan terjadi pemalsuan, entah itu tanda tangan ataupun transaksi belanja atau transaksi penggunaan yang fiktif. Itu juga kami sempat mendeteksi adanya beberapa pemalsuan tanda tangan. Jadi biasanya karena malesnya bendahara menyusun administrasi pertanggungjawaban yang biasanya dikerjakan di akhir waktu, jadi tidak langsung saat melakukan transaksi belanja pengadaan barang dan jasa dibukukan ataupun dicatat di buku kas bantu, sehingga saat penyusunan laporan model dikeroyok ataupun dilebur satu malam. Akhirnya hal-hal ataupun dokumen administrasi yang harusnya real, taruhlah tanda tangan dari narasumber ataupun pihak-pihak terkait, tanda-tanda tersebut dipalsu oleh pihak bendahara. Itu bisa masuk dalam pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman dan dendanya juga cukup lumayan. Jadi terkait dengan objektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban, nanti dari kepala sekolah juga menekankan langsung kepada bendahara agar jangan sampai memalsu ataupun mengada-ada terkait dengan penggunaan ataupun pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS. Ini sudah dibuat atau belum terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan, semacam dibuat SMS center ataupun apa itu di tingkat sekolah? Kalau di tingkat dinas sudah Pak, sudah ada ya. Kayaknya malah nomor kepala dinas langsung itu nomor layanan pengaduannya. Ini tugas penanggung jawab dana BOS kepala sekolah pada pasal 58 A. Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab terhadap A. Penyediaan data satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Next, Pak. Ini terkait dengan tugas bendahara BOS. Tadi sudah sekilas kami sampaikan, tapi paling enggak Bapak Ibu semua bisa membaca terkait dengan apa sih tugas bendahara BOS itu. Yang pertama adalah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh penanggung jawab dana BOS beserta bukti transaksinya. Jadi ini sudah merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara. Kemudian menguji kebenaran penghitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Kemudian dalam hal tahapan tidak terpenuhi, bendahara dana BOS dapat menolak permintaan pembayaran dari penanggung jawab dana BOS. Jadi bendahara juga
bisa melakukan penolakan permintaan pembayaran dari penanggung jawab dana BOS, dalam hal ini kepala sekolah, apabila dalam hal tahapan tidak terpenuhi. Kemudian bendahara dana BOS bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Jadi ini memiliki konsekuensi yuridis. Bendahara ini punya tanggung jawab pribadi terhadap tugas dan tanggung jawab dia selaku sebagai bendahara. Ini nanti yang penting yang perlu diperhatikan oleh panjenengan semua terkait dengan penggunaan dana BOS tim bantuan pendidikan sekolah. Ini sudah pernah baca semua atau belum, Pak Bu? Sudah ya? Gak perlu tak bacakan satu-satu lah ya, kok tak bacakan singkat. Yang pertama, melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana, atau mungkin malah ada nggak yang didepositokan itu? Tidak. Nggak ada ya. Kemudian membungakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Kemudian meminjamkan kepada pihak lain, memberi perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sendiri. Kemudian menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Lanjut Pak. Ada 12 kalau nggak salah ini sampai. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, kemudian membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan dan atau peserta didik. Ini juga kadang banyak terjadi yang terkait dengan membiayai itu kepentingan pribadi di luar kedinasan. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Ini jelas nggak boleh ya. Jadi harus bisa dibedakan mana-mana kegiatan yang bisa dianggarkan dari dana BOS ataupun yang bersumber dari peran serta masyarakat. Jadi sudah jelas kalau yang bisa dianggarkan dari dana BOS itu terkait dengan pemeliharaan sarana prasarana yang kerusakannya ringan. Kalau yang berat atau sedang mungkin bisa dianggarkan dari anggaran yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Itu yang selanjutnya adalah membangun gedung atau ruangan baru. Ini sudah jelas tidak boleh. Kemudian instrumen investasi sebagaimana panjenengan ketahui mungkin banyak. Biasanya ada yang spekulasi, ikut trading dan lain sebagainya. Kemudian banyak jenisnya itu lah. Kemudian membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian. Kemudian membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat, permainan edukatif dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan. Menurut kami ini sudah jelas, tidak perlu kami jabarkan satu persatu. Selanjutnya sanksi atau punishment kepada kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sepertinya cukup slide itu aja ya Bu, Bapak Ibu dari kami. Kemudian terkait dengan anggaran yang bersumber dari peran serta masyarakat, tadi dari Pak Fauzan juga sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan komite sekolah. Jadi
beberapa kali kami menjumpai adanya praktek dari komite sekolah ini yang bertentangan dengan regulasi sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini. Jadi adanya komite sekolah sebetulnya itu merupakan kepanjangan dari sekolah untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilanggar, termasuk saat penggalangan dana dari wali murid itu, hasil pengumpulan dana tersebut dananya tidak dimasukkan ke rekening khusus komite, justru dibiarkan tunai begitu aja, sehingga untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan dana yang bersumber dari peran serta masyarakat pengendaliannya kurang. Kemudian ada juga bendahara komite yang merangkap sebagai bendahara sekolah. Jadi ini sangat rentan terjadi duplikasi, utamanya terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, baik itu yang bersumber dari anggaran peran serta masyarakat atau mungkin bersumber dari dana BOS. Ada nggak di SD yang bendahara BOS merangkap bendahara komite? Dulu pernah ya? Dulu sering bendahara merangkap jabatan selain dari bendahara